أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, para asatiz, guru-guru kita. Semoga Allah selalu beri mereka keberkahan di dalam hidupnya. Bapak Ibu hadirin, orang-orang tua kami, jamaah subuh Masjid Al-Firdaus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada puasa yang ke-12 ini masih Allah izinkan sama-sama kita untuk mengerjakan hal yang Allah cintai. Di antaranya Allah masih sempatkan kita untuk melakukan satu keberkahan yang dijaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Dilanjutkan pula dengan mungkin melanjutkan qiyamu lailin min layali Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan menjelang azan subuh berkumandang. Allah pula bantu kita untuk mengerjakan ibadah salat subuh. Dan sekarang menjelang matahari terbit, sejenak kita duduk i'tikaf di masjid ini sambil mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kebaikan-kebaikan ini selalu Allah kekalkan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di mana Ustaz? Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada subuh yang Sabtu yang kedua di bulan Ramadan ini kita lanjutkan insyaallah pembahasan dan bacaan kita mengenai satu kitab yang dikarang oleh seorang imam besar Sultanul Ulama Izzuddin Ibni Abdissalam yang beliau beri judul Maqasid As-Saum, tujuan-tujuan puasa. Yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca dua bagian pertama. Bagian yang pertama mengenai tentang kewajiban puasa itu Allah turunkan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau menulis dan menukilkan ayat yang bercerita tentang kewajiban puasa dari suratul Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 183. Dua pesan yang beliau kutip dari ayat ini. Yang pertama, bahwa puasa itu mesti didasari dengan iman. Pertama, bahwa puasa itu mesti latar belakangnya adalah al-iman. Kalau sudah didasari oleh iman, maka akan berujung kepada la'allakum tattaqun. Puasa yang menjadikan benteng, pembeda, pembatas antara kita dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian pertama. Bagian kedua, beliau bercerita mengenai keagungan ibadah puasa itu sendiri. Bahwa di antaranya dari sekian banyak ibadah yang Allah syariatkan kepada kita umat Rasulullah, ibadah yang secara langsung Allah sandarkan ibadah itu kepadanya adalah ibadah as-siyam, puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku, kata beliau. Kata Allah dalam hadis qudsi, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Di antara keagungan ibadah puasa. Pada pertemuan ini kita akan mengkaji, kalau andai puasa yang Allah inginkan itu adalah puasa yang mesti didasari dengan iman, maka bagaimana cara kita untuk mendasari puasa itu dengan iman?
Tidak hanya sekedar mendasari, bahkan menghiasi sepanjang kita puasa itu bil iman, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bagian yang ketiga, Al-Imam Izzuddin Ibni Abdussalam membahas al-faslu tsalitsu, bagian yang ketiga, fi adabihi, tentang adab-adab berpuasa. Kita mungkin akan bertanya, mengapa mesti membahas tentang adab berpuasa? Mengapa mesti membahas hal yang mesti kita perhatikan, yang itu bukan berkaitan tentang kesahihan atau batalnya puasa kita? Karena dalam setiap ibadah yang kita lakukan, paling tidak ada dua kacamata yang mesti kita pakai. Yang pasti bukan kacamata yang seperti punya saya ini. Yang pertama, kacamata yang dengan kacamata itu kita bisa menentukan ibadah yang kita kerjakan itu sahkah atau tidak sah. Oleh para ulama di dalam pembahasan mengenai sah atau tidak sah ini, maka baliknya ke ilmu mana Ustadz? Ilmu fiqh, kepada ilmu fikih. Karena di dalam ilmu fikih akan ditemukan, akan diajarkan, ditunjukkan kepada kita syarat dan rukun satu amalan ibadah. Yang kalau andai ada syarat dan rukun ini, maka sahlah ibadah yang kita kerjakan. Kalau andai ada satu syarat atau rukun saja yang terlewat, maka sekhusyuk apapun ibadah kita, maka ibadah itu terhitung, terbilang menjadi tidak sah. Ini kacamata pertama. Kacamata kedua, kacamata yang dengan kacamata ini kita bisa menilai, paling tidak tahu kriteria bahwa ibadah yang kita kerjakan tidak lagi hanya sekedar sah atau tidak sah. Tidak lagi hanya sekedar sesuai syarat dan rukun atau belum terpenuhi syarat dan rukun, tapi ibadahnya ini bernilai atau tidak di mata Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya ini sesuai dengan yang diinginkan Allah sehingga memberi ganjaran pahala atau tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih sulit dari hanya sekedar mencukupkan syarat dan rukun dalam setiap ibadah. Maka Imam Izzuddin Ibni Abdussalam di dalam kitab Maqasid As-Saumnya ini tidak membahas syarat dan rukun puasa. Karena untuk syarat dan rukun puasa, dalam pengertian puasa saja itu kita mungkin sudah tahu, bahwa para ulama menjelaskan apa itu as-siyam, al-imsaku, menahan. Apa yang ditahan? Min jami'il mufattirati, dari semua yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari awal sejak terbit matahari, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari, ma'an niyyati, disertai dengan niat. Maka untuk syarat dan rukun puasa, paling tidak rukun yang mesti dijaga sudah kita ketahui dari definisi puasa itu sendiri. Menjaga badan kita untuk tidak melakukan perbuatan yang membatalkan puasa. Yang oleh ulama fikih dikaji lebih jauh lagi, memasukkan sesuatu ke dalam rongga-rongga terbuka dalam anggota tubuh kita, di antara hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Tapi untuk sekedar menjaga diri kita dari yang membatalkan secara zahir ini, maka semua kita insya Allah sudah terbiasa. Menjaga untuk tidak makan di siang Ramadan, semua kita bisa. Menjaga untuk tidak minum, semua kita insya Allah kuat. Menjaga untuk tidak berhubungan badan, semua kita kuat. Tapi yang ingin disampaikan oleh Imam Izzuddin Ibni Abdussalam lebih daripada sekedar rukun puasa yang mesti dijaga ini. Apa itu? Fi adabihi, tentang adab-adab di dalam
berpuasa. Yang kalau andai adab ini kita kerjakan, maka membuat puasa kita bernilai. Andai tidak dikerjakan, maka puasa kita akan tetap sah, tidak menjadi batal, tidak menjadi mesti diqadha, tidak. Tapi apakah bernilai atau tidak? Ini pertanyaan yang mesti dijawab. Maka yang pertama paling tidak kata Imam Izzuddin Ibni Abdussalam, wa huwa sittatun. Adab bagi orang yang berpuasa itu di dalam kitab ini beliau sebutkan 6 macam. Yang pertama, al-muhafazatu 'ala al-lisani wal jawarihi 'anil mukhalafati. Menjaga lidah, wal jawarihi anggota tubuh, 'anil mukhalafati dari bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sesuatu kita masukkan ke mulut, rongga terbuka salah satunya mulut, menyebabkan puasa kita batal. Tapi semua kita sanggup menahan insyaallah. Tapi untuk mengontrol yang ada di dalam mulut, nah ini bukan lagi berkaitan tentang membatalkan puasa, tapi nilai kita dalam puasa ada atau tidak. Makanya adab pertama yang beliau sampaikan, al-muhafazatu 'ala al-lisani wal jawarihi, menjaga lidah dan anggota tubuh, 'anil mukhalafati, dari bertentangan dengan perintah Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amali bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang masih tidak sanggup meninggalkan, siapa yang masih belum kuat mengontrol qaula az-zuri, apa yang terucap oleh lidahnya, apa yang disampaikan oleh lisannya, wal amal bih, dan perbuatannya ini tidak sesuai dengan keinginan Allah, kecintaan Allah, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh fi an yada' ta'amahu wa syarabahu, walaupun sepanjang hari dia meninggalkan makanan, sepanjang hari dia tinggalkan minuman, Allah tidak butuh semua yang dia tinggalkan ini kalau andai puasanya itu tidak menggiring dia untuk sanggup menjaga lidah dari ucapan yang Allah murkai, menjaga tangan dari perbuatan yang Allah tidak sukai. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, andai mata kita melihat kepada yang haram di siang Ramadan, maka tidak akan membatalkan puasa. Andai lidah kita sepanjang Ramadan, sepanjang puasa, tidak lepas dari menyebut aib orang lain, tidak lepas dari menceritakan kekurangan orang lain, maka tidak akan membuat puasa kita mesti diqadha karena batal, tidak. Tapi apa nilai dari puasa kita yang kita lakukan di siang itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba qa'imin laisa min hazzihi illa as-sahru." Berapa banyak, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang yang sepanjang malam dia qiyamul lail, wa laysa hazzuhu illa as-sahru, yang dia dapatkan dari dia qiyamul lail itu hanya sekedar begadang saja, tidak semakin dekat kepada Allah. Wa rubba sha'imin walaysa min hazzihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak pula orang yang mengaku berpuasa di hadapan Allah, tapi yang dia dapatkan dari puasanya illa al-ju' wal 'atash, hanya sekedar rasa lapar, hanya sekedar rasa haus saja. Maka adab ini yang mesti untuk sama-sama terus kita jaga, agar jangan sampai puasa kita hanya sekedar rutinitas tahunan. Setiap tahun kita berpuasa menahan dari pagi sampai sore. Setiap tahun kita berpuasa menahan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan di siang hari.
tapi ternyata nilai di balik puasa yang kita kerjakan itu nol besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Bukan karena tidak cukup syarat dan rukun, bukan karena tidak cukup menahannya kita dari yang membatalkan puasa, tapi tidak cukup di dalam menjaga adab-adab berpuasa, yang kadang adab ini justru menjadi kunci utama puasa kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-muhafazatu 'alal lisani wal 'amali 'anil mukhalafati, menjaga, memperhatikan lisan dan perbuatan agar tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam Izzuddin Ibni Abdussalam, bahwa adab yang mesti diperhatikan, idza du'iya ila ta'amin falyaqul inni sha'im. Kalau ada orang yang mengajak untuk makan, untuk berbuka, falyaqul inni sha'im, maka hendaklah mengatakan inni sha'im, saya sedang berpuasa. Tapi rasa-rasanya semua kita ini, seenak apapun hidangan di depan kita di siang Ramadan, maka walaupun iman kita belum sempurna, akan sanggup menolak ajakan itu. Semurah apapun jualan orang di bazar Ramadan, akan sanggup menolak ajakan kalau andai makannya masih di siang hari Ramadan, belum lagi masuk berbuka. Tapi adab yang kedua ini sejalan dengan hadis Nabi yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab." Kalau andai hari di mana kalian berpuasa, fala yarfuth, maka jangan sampai berkata-kata kotor, kata Rasulullah. Wa idza sabbahu rajulun aw qatalahu. Nah, ini yang paling susah. Kalau orang mengajak, memancing kita untuk berbuka dengan air, dengan makanan, semua kita sanggup menolak. Semua kita sanggup menahan diri. Tapi kalau ada orang yang memancing, idza sabbahu rajulun aw qatalah, memancing kita dengan mencaci kita, dengan menghina kita, dengan menjelek-jelekkan kita, au qatalahu, atau memunculkan permusuhan antara dia dengan kita, maka apa sanggup kita menolak pancingan mereka ini dengan mengatakan kepada diri kita dan mereka, inni shaim, saya sedang berpuasa, atau justru kita pasti terpancing. Maka dalam perjalanan ibadah kita, khususnya ibadah puasa, yang mencoba, menguji, menggoda tidak hanya syaitan saja. Karena jin itu ada, daripada syaitan itu ada minal jinnati wan nas, ada dari manusia, ada juga memang dari bangsa jin. Dan yang mengganggu istiqamah kita di jalan Allah ini tidak hanya syaitan yang berasal dari bangsa jin, tapi juga syaitan yang berasal dari bangsa manusia. Maka bagaimana cara kita untuk membatasi agar jangan sampai terpancing ketika berpuasa ada yang memancing kita untuk mengatakan ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau sudah masuk di hari berpuasa, fala yarfuth, kata Rasulullah, maka jangan sampai berkata-kata kotor, wala yaskhab, jangan sampai mengumpat-ngumpat, fa idza sabbahu rajulun aw qatalahu, kalau andai ada yang menghina kita, seseorang yang mengajak kita bermusuhan, falyaqul inni shaim, maka hendaklah dia mengingatkan dirinya dan orang yang memancing dia itu, inni shaim, dengan ucapan aku sedang berpuasa. Karena puasa itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junnatun, adalah benteng.
Dengan kita ingatkan diri kita kalau kita sedang berpuasa, maka puasa itulah yang membatasi kita dengan perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang ketiga kata Imam Izzuddin Ibni Abdussalam, adab setelah seharian kita berpuasa, setelah seharian menjaga lidah, mata, telinga, kepala, hati dari semua yang melalaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, puasa yang masih menjaga mulut dari makan dan minum, kata beliau, saumu awam, puasanya kebanyakan orang-orang manusia. Puasa yang baru di tahap menjaga makanan, menjaga minuman untuk tidak sampai ke kerongkongan. Saumu awam. Naik level selanjutnya, puasa yang menjaga makanan dan minuman, menjaga tangan dan kaki, menjaga mata dan telinga, menjaga seluruh anggota tubuh kita anil mukhalafati, dari bertentangan dengan perintah Allah. Puasa khusus kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kalau andai Allah bantu lagi untuk naik ke tahap selanjutnya, puasa yang tidak hanya sekedar menahan makan, tidak hanya sekedar menahan minum, tidak hanya sekedar menahan al-jawarih zahirnya, menjaga tangan, kaki, mata, telinga, lidah dan seterusnya, tapi sampai ke tahap menjaga lintasan hati dan pikirannya, menjaga perasaannya dan yang terlintas di kepalanya setiap detiknya agar jangan sampai lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, saumu khawasil khawas atau khususul khusus, puasanya lebih dari hanya sekedar VIP, sudah VIP. Maka seharian sudah kita lakukan hal semacam ini, menghiasi puasa dengan yang Allah ajarkan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sampailah akhirnya kita di kegembiraan pertama orang yang berpuasa. Karena kata Rasulullah, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu farhatani, ada dua kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan ketika dia berbuka. Maka setelah seharian berpuasa, ada ibadah yang menjadi penutup puasa ini. Apa nama ibadahnya? Al-iftari, berbuka. Maka jangan kita anggap berbuka itu hanya sekedar rutinitas perbuatan kita untuk membatalkan puasa kita. Tidak. Tapi berbuka adalah salah satu ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena berbuka ini adalah ibadah, jangan sampai cara kita berbuka tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka adab yang ketiga ini berkaitan dengan adabul fitri, adab ketika berbuka. Apa itu adab yang ketiga? Kata Imam Izzuddin Ibni Abdussalam, ma yuqalu indal fitri au iftari, apa yang diucapkan ketika sedang berbuka atau menunggu detik-detik berbuka. Apa yang mesti diucapkan? Karena Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sepanjang bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Kata Nabi, laqad adhallukum syahrun azimun syahrum mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh kemuliaan, bulan penuh keberkahan. Maka sepanjang bulan suci Ramadan 29 atau 30 hari penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan. Tapi ada detik-detik, menit-menit, beberapa saat yang keberkahannya melampaui keberkahan lain di dalam bulan suci Ramadan, yang kemuliaannya melampaui kemuliaan lain di dalam bulan suci Ramadan. Di antaranya kapan? Indal iftari, adalah ketika berbuka.
Maka momen ketika kita akan berbuka itu Bapak Ibu hadirin adalah saat-saat paling istimewa. Saat-saat yang Nabi jaminkan momen yang akan Allah ijabah semua doa kita. Termasuk waktu-waktu yang paling mustajabud da'wah. Waktu-waktu yang doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Kalau biasa kita diperdengarkan inna aqraba ma yakunul 'abdu baina rabbih wa huwa sajid. Momen saat terdekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia sujud. Fa'aksiru fihi minad du'a, kata Nabi. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Ternyata di luar daripada sujud ada juga momen doa kita, peluang mustajab dari Allahnya lebih besar dibandingkan waktu lain, dan itu adalah indal iftari, ketika berbuka. Maka jangan sampai, apalagi ibu-ibu wabil khusus, menyibukkan diri ketika berbuka hanya sekedar menyiapkan makanan, menyiapkan perbukaan. Bagus, bernilai ibadah, iya, tapi jangan sampai hanya sibuk untuk sekedar menyiapkan makanan. Paling tidak sisakan 5 sampai 10 menit waktu-waktu khusus bagi kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah berbuka ini bukan momen istimewa, maka tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan ucapannya langsung. Doa yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka. Di antaranya apa? Banyak. Yang sering kita hafal, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Di antaranya. Ada doa lain lagi Ustaz? Ada dhahabaz zama'u wa btallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ada yang lain lagi. Dalam riwayat lain Nabi sampaikan, alhamdulillahilladzi a'anani 'alas shiyam. Segala puji bagi Allah yang telah membantuku untuk berpuasa dan memberi rizkiku untuk berbuka. Maka banyak sekali doa ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya apa? Jangan sampai momen berbuka ini berlalu begitu saja tanpa ada ucapan doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang paling sahih Ustaz? Mana yang paling bagus dari doa-doa Nabi itu? Selama ini kami Allahumma lakasumtu, baru sekarang tahu dhahabaz zama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Semuanya sama. Nah, jadi tidak ada yang kalau ini dibaca maka yang lain akan berdosa, tidak. Kalau dibaca Allahumma lakasumtu berarti salah, tidak. Kalau dibaca dhahabaz zama'u wa batallatil uruq salah, tidak. Karena semuanya merupakan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama berbeda pendapat. Satu mengatakan ini yang sahih, ini yang lebih kuat, ini yang hasan. Ini riwayat di dalam kajian ilmu hadis yang pada akhirnya semua riwayat itu merupakan bagian dari fadhailul a'mal, bukan berkaitan tentang halal dan haram. Andai semuanya dibaca maka silahkan, tidak apa-apa. Yang penting nilai dari doa yang kita baca itu hadir di dalam saat-saat berbuka ini. Nah, jangan sampai hanya sekedar membaca Allahumma lakasumtu tanpa tahu makna dan pesan yang dibawa oleh Nabi melalui doa Allahumma lakasumtu itu. Paling tidak melalui doa Allahumma lakasumtu yang kita baca, kita diingatkan sekali lagi tentang tujuan kita berpuasa. Kalau ketika sahur, yang kita baca setelah sahur atau bahkan dari sejak sebelum tarawih adalah niat kita berpuasa. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dan semua ibadah kita mesti diakhiri dengan lillahi ta'ala, mengingatkan kita, menguatkan hati kita agar jangan sampai ibadah itu bertujuan lain selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka nilai untuk kepada Allah ini, niat untuk murni hanya untuk Allah ini diingatkan lagi ketika kita akan
berbuka di sore hari. Allahumma laka sumtu. Ya Allah, murni hanya untuk Engkau aku ini berpuasa ya Allah. Diingatkan kepada kita bahwa yang paling mengkhawatirkan adalah kalau andai niat itu sudah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling membahayakan, yang paling aku takutkan yang menimpa kalian akan datang, kata Rasulullah, asyirkul asghar, adalah syirik kecil. Kata para sahabat, "Wa ma syirkul asgharu ya Rasulullah?" Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyirkul asgharu huwa ar-riya'u." Syirik kecil adalah ar-riya'. Ketika menduakan Allah, tidak di luar ibadah, tapi justru ketika di dalam ibadah. Kalau orang Quraisy jahiliyah dulu, jelas mereka beribadah menyembah selain daripada Allah, menyembah berhala, batu-batu yang mereka ciptakan sendiri. Tapi kadang nilai jahiliyah itu menggerogoti amal ibadah kita, menggerogoti amal soleh kita, sehingga secara zahirnya nampak menyembah Allah, tapi ternyata tujuan dari ibadah yang dia lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Jangan sampai mensyirikatkan Allah di dalam beribadah kepadanya. Artinya apa? Ada orang yang beribadah, ada orang yang beramal saleh, tapi dia syirikatkan Allah di dalam ibadahnya, dia duakan Allah di dalam amal salehnya. Makanya doa yang kita baca ketika akan berbuka mengingatkan kita kembali, Allahumma laka sumtu. Ya Allah, hanya kepada Engkau, hanya untuk Engkau sumtu, aku ini berpuasa. Bukan karena agar orang tahu saya berpuasa, bukan karena sudah menjadi orang tua, bukan karena sudah menjadi kakek, menjadi nenek supaya ditiru oleh anak cucu kita, tapi murni kita berpuasa untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa lain yang mesti kita ucapkan, kita sampaikan, kita lantunkan di hadapan Allah di momen-momen paling istimewa, indal iftar, ketika berbuka itu. Ini adab yang ketiga, ma yuqalu indal iftari, apa yang dibaca ketika berbuka. Silahkan baca doa mana saja dari yang Nabi riwayatkan tadi, dan ditambah dengan doa-doa lain, justru malah lebih bagus, karena jangan sampai terlewat momen berbuka ini begitu saja. Yang keempat, ma yuftaru bihi, karena berbuka ini adalah ibadah, maka Nabi mencontohkan cara beribadahnya seperti apa. Jadi berbuka tidak hanya sekedar rutinitas kebiasaan untuk membatalkan puasa kita, bukan. Tapi mesti kita pahami, kita dasarkan keyakinan kita bahwa berbuka itu adalah bagian daripada beribadah. Maka Nabi contohkan, Nabi SAW bagaimana dan apa yang dia makan ketika berbuka. Apa gorengan yang Rasulullah contohkan, atau salalawu misalnya. Maka para sahabat menceritakan gambaran apa yang Nabi makan ketika berbuka. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru birrutubati. Nabi itu kalau berbuka, maka dia berbuka dengan ar-rutubat. Kurma itu banyak macamnya. Kurma yang belum matang itu namanya rutab. Kurma yang masih keras tapi sudah mulai manis, tapi dibilang matang belum, itu namanya rutab, kurma rutab. Nah, ini Ustaz ini mulai jualan nampak ini, kata Ibu, bukan? Bukan. Ini saya sedang sekedar menjelaskan hadis Nabi SAW.
Nabi kalau berbuka, kata sahabat, yuftiru ala rutubatin, dia berbuka memakan kurma rutab. Atau kalau tidak pakai kurma rutab, au ala tamaratin, kalau Nabi tidak berbuka dengan kurma muda yang belum matang, maka Nabi berbuka ala tamaratin, Nabi berbuka dengan kurma yang sudah matang. Jadi kalau yang belum matang itu bisa kita tengok masih keras, agak keras kurmanya. Warnanya mungkin masih kuning, kemerah-merahan, tergantung model kurmanya. Tapi kalau yang sudah matang itu sudah gelap, sudah lembut. Itu namanya at-tamar. Kalau dia masih muda namanya ar-rutab. Kalau tidak berbuka dengan rutab, maka Nabi berbuka dengan tamar. Kalau juga tidak pakai tamar yang sudah matang, hassa huswatin minal ma, maka Nabi akan berbuka dengan beberapa tegukan air putih. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, karena berbuka ini adalah ibadah, maka cara berbuka pun ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kita berbuka dengan air putih dan meniatkan minum air putih itu ittiba'an li sunnati Rasulillah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berbuka dengan air putih itu pun akan bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi mencontohkan berbukanya dengan air putih. Nah, ini kalau tidak ada kurma atau tidak bisa makan kurma atau alergi dengan kurma. Tapi kalau ada tidak alergi, maka tentu yang Nabi contohkan pertama itu adalah berbuka dengan rutab, kurma yang belum masak, atau at-tamar, kurma yang sudah masak. Di mana dicari Ustadz? Silahkan dicari di mana saja. Yang penting kurma, bukan jenis buah-buahan yang lain. Kalau pakai gorengan tadi macam mana Ustadz? Ya sah-sah saja, tidak berdosa. Tapi memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya hanya sekedar mubah saja. Tapi kalau pakai kurma dengan niat mengikuti Nabi, maka akan bernilaikan pahala. Ma yuftaru bihi, apa yang dimakan, adab yang dimakan ketika akan berbuka, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, adab yang mesti dijaga ketika berpuasa juga adalah ta'jilul fitri, menyegerakan untuk berbuka. Nah, ini dalam pembahasan lain berkaitan dengan sunnah puasa. Tapi dalam maqasid as-saum ini dimasukkan ke dalam bagian adab yang mesti dijaga ketika berpuasa, menyegerakan berbuka. Sekarang mungkin berbuka jam 6.28 menit. Bukan berarti mesti berbuka jam 6:15. Mesti disegerakan, kata Ustadz subuh tadi. Jam 6 udah digasnya berbuka. Nah, ini tentu membatalkan puasa, bukan menyegerakan seperti itu. Tapi apa maknanya? Tidak menunggu lama-lama untuk berbuka. Karena kadang kita salah pahamnya menganggap berbuka itu kalau sudah azan maghrib. Padahal syarat berbuka bukan azan maghrib. Syarat berbuka adalah tenggelamnya matahari yang biasanya ditandai dengan azan maghrib. Nah, sekarang buka jam 6.28 menit. Jam 6.32 barulah azan muazzin Masjid Al-Firdaus. Rupanya makan lontong dulu. Awak dah capek menunggu di rumah. Maka ditunggu azan ini bukan termasuk bagian daripada sunnah dan adab ketika berpuasa. Jam berapa imsakiyah Ramadan menunjukkan matahari tenggelam, maka langsung berbuka walaupun belum azan maghrib. Nah, karena bisa jadi azannya memang beberapa waktu lebih lambat dibandingkan tenggelamnya matahari. Ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Dan yang keenam daripada adab yang disampaikan oleh Imam Izzuddin Ibn Abdussalam adalah ta'khirus suhuri, mengakhirkan
sahur. Mengapa ini menjadi adab dari berpuasa? Karena inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sudah dibuat Nabi, dicontohkan Nabi, walaupun modelnya itu hanya sekedar kebiasaan, tapi karena sudah dilandasi dengan contoh Rasulullah, maka kebiasaan itu bernilai menjadi ibadah. Mengakhirkan sahur, ini kan modelnya kebiasaan saja, Bu. Kalau andai sekarang terbitnya matahari itu, masuknya waktu subuh itu jam 5:02, maka disunnahkan kita menjaga adab untuk sahur. Bagaimana? Diakhirkan saat kita sahur. Maka entah bersahur di jam 4:30 atau jam 4:20, diakhirkan. Kan kebiasaan modelnya. Tapi ini yang dicontohkan Rasulullah, maka perbuatan itu menjadi nilai ibadah. Nabi bersahur dengan Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Nabi bersahur dengan Zaid bin Thabit ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda. Maka tabi'in yang mendengar cerita Anas bin Malik ini bertanya kepada Anas bin Malik, "Wahai Anas bin Malik, berapa jarak antara selesainya Nabi sahur dengan salat subuh didirikan?" Berapa jaraknya antara selesai Nabi sahur dengan salat subuh akan dilaksanakan, sehingga bisa kita memperkirakan takhirus suhur itu kira-kira di jam berapa, mengakhirkan sahur itu kapan. Kata Anas bin Malik, jarak antara Nabi selesai sahur dengan salat subuh didirikan ala qadri 50 ayah minal Quran. Jaraknya sekitar 50 ayat yang dibaca dari Al-Quran secara tartil. Dibacanya secara tartil. Kalau baca seni qiraah 50 ayat bisa 2 jam. Tapi dia dibacanya tartil 50 ayat. Bagaimana bacaan tartil, Ustaz? Seperti yang dibaca imam kita tadi. Tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Berapa menit kira-kira 50 ayat Al-Quran itu? Sekitar 10 sampai 15 menit. Antara jarak selesainya Nabi sahur dengan salat subuh akan dilaksanakan. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, niatkanlah setiap adab-adab yang sudah kita kaji ini, adab-adab yang sudah kita bahas ini, untuk mencontoh, mengikuti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Sehingga walaupun kelihatannya itu adalah kebiasaan, tapi kebiasaan itu akan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, 6 adab ini. Masih banyak adab lain, Ustaz? Masih banyak. Tapi dalam kitab Maqasid As-Sawm ini, Al-Imam Sultanul Ulama Izzuddin Ibni Abdussalam mencukupkan 6 adab yang paling tidak kita jaga sepanjang kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini, sehingga puasa kita benar-benar bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mendatangkan predikat, menjadikan puasa itu sebagai junnah, sebagai tameng, sebagai pembatas antara kita dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang kita sudah masuk di puasa yang ke-12. Kalau kata Rasulullah, awwaluhu syahrun awwaluhu rahmah. Bulan Ramadan bulan yang awalnya penuh dengan rahmat. Walaupun rahmat Allah itu di sepanjang Ramadan, tapi rahmat ini berlipat ganda di 10 pertama. Yang 10 pertama ini sudah kita lalui. Wallahu a'lam. Allah yang paling tahu, Allah yang paling bisa menilai bagaimana perjalanan 10 pertama Ramadan kita. Sekarang yang sedang kita nikmati, hidup di 10 Ramadan kedua. Kata Rasulullah, awsatuhu maghfirah. Di sepanjang Ramadan ampunan Allah terbentang kapan saja. Tapi ampunan ini berlipat ganda, semakin banyak, semakin istimewa ketika berada di pertengahan 10 kedua bulan suci Ramadan.
Yang akan datang tidak bisa kita bahas, tidak bisa kita kaji, tidak bisa kita harapkan. Karena kita tak tahu sampai kapan Allah masih izinkan menikmati bulan Ramadan ini. Yang jelas sekarang, pagi ini, detik ini, saat ini, di puasa yang ke-12 ini, bagaimana cara kita menghiasi, bagaimana cara kita memperindah puasa kita dengan cara yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.